Halo, selamat siang semuanya, apa kabar? Saya harap teman-teman tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan saya mohon untuk teman-teman semuanya tetap mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info seputaran prediksi sepak bola, oke? Tanpa basa-basi, di sini saya akan mereview sedikit pertandingan kita tadi malam, di mana di sini AFF Suzuki Cup dan Indonesia berhadapan dengan Singapura. Oke, di sini saya memilih Indonesia leg-legan dan di over 1.34. Di sini kita benar. Oke. Ada Galatasaray berhadapan dengan Antalya Sport. Di sini saya memilih Galatasaray untuk berikan handicap setengah dan dia menang dengan skor 2-0. Oke, di sini kita benar. Walaupun di over kita gagal, oke, tapi di handicap di sini kita benar. Oke, untuk Giant Sport di sini berhadapan dengan HT Sport. Di sini kita salah karena kita bermain leg-legan dan di over 2/4. Di sini kita gagal. Untuk Saknin berhadapan dengan Maccabi Haifa, dia di sini saya menahan 3/4. Oke, dia dibantai oleh Maccabi Haifa dengan skor 6-0, tetapi di over kita masih bisa diperhitungkan. Di sini kita masih benar. Apoel Tel Aviv saya berikan handicap 1/4 dan dia menang dengan skor 2-0. Oke, di over kita benar dan di over kita draw, maksud saya di handicap kita benar. Oke, di sini kita benar. Ada Zamalek, di sini saya memilih win dan dia menang dengan skor 4-0. Oke, di sini kita benar. Oke, dari 6 tim yang saya berikan kita loss 1 hanya di Giant Sport. Oke. Entah kenapa di sini dia nge-prank kita. Tetapi kita di prediksi ini masih profit teman-teman. Dari 6 tim kita benar 5 tim dan hanya loss 1 tim. Oke, untuk di build pertama di sini 5 tim, di sini kita gagal, salah satu di Saknin. Untuk 4 tim di sini juga salah satu di Giant Sport, oke. Dan 3 tim di sini kita salah satu di Saknin juga. Oke, entah kenapa di sini Saknin bisa bermain jelek di tadi malam. Oke, dia dibantai oleh Maccabi Haifa dengan skor 6-0. Oke, sangat di luar dugaan. Oke teman-teman, tidak masalah. Pasang sudah sepak bola sudah biasa, kita masih profit di single bet. Oke. Oke, dan saya akan lanjutkan lagi untuk prediksi bola hari ini. Oke teman-teman semuanya, saya akan lanjutkan lagi di prediksi bola malam ini tanggal 26 dan 27 Desember 2021. Oke, dari Belgia Jupiler League ada Standard League berhadapan dengan Wargam. Oke, dimana selenggarakan di kandang Standard League tentunya. Oke, kenapa di musim ini Standard League sangat buruk bermain di musim ini? Beberapa pemain kedua tim tidak bisa ditampilkan. Standard League berada peringkat ke-12 dengan 23 poin dan Wargam di sini berada peringkat ke-16 dengan 20 poin. Oke. Berada peringkat 18 dengan 23 poin, sedangkan di sini peringkat 12. Dan Wargam di sini berada peringkat ke-16 dengan 20 poin. Oke. Oke, jika kita melihat dari pasaran handicap yang diberikan di sini, handicap mengarah ke Standard League memang. Kemungkinan Standard League ini akan memenangkan laga walaupun dia bermain buruk di 5 laga terakhir mereka. Oke. Tapi saya cukup yakin di sini Standard League kemungkinan dia akan mampu mengalahkan Wargam. Oke, di sini saya berikan handicap 3/4. Oke, dengan prediksi skor di sini skor over 3 gol. Oke. Jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silahkan teman-teman koreksi kembali. Oke, yang kedua di sini ada Royal Union berhadapan dengan Genk. Oke. Beberapa pemain kedua tim tidak bisa ditampilkan. Oke, untuk Royal Union di sini berada peringkat pertama dengan 46 poin. Sedangkan Genk di sini berada peringkat kelima dengan 33 poin. Oke, jika kita melihat dari pasaran handicap yang diberikan di sini memang mengarah ke Royal Union. Tetapi di sini saya melihat ada keanehan kenapa Royal Union memberikan handicap yang cukup rendah. Oke, di sini Genk lumayan bagus bermain di tandang, mental tandang itu dibutuhkan saat bermain tandang. Oke. Mungkin untuk prediksi kali ini di sini saya cukup yakin dengan Genk untuk menahan setengah handicap. Oke, dengan prediksi skor di sini skor over 2,5 gol. Oke. Itu prediksi saya. Jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silahkan teman-teman koreksi kembali. Oke, yang ketiga di sini ada Aston Villa berhadapan dengan Chelsea, di mana diselenggarakan di kandang Aston Villa. Oke, beberapa pemain kedua tim tidak bisa ditampilkan akibat cedera. Di sini Chelsea berada peringkat ketiga dengan 38.
Sedangkan Aston Villa di sini berada peringkat ke-10 dengan 22 poin. Oke, jika kita melihat dari 5 laga terakhir kedua tim, dari 5 pertemuan mereka, Chelsea 2 kali menang, Aston Villa 1 kali menang dan 2 kali berakhir imbang. Oke. Di pertandingan terakhir mereka di kandang Aston Villa, di sini dia berhasil mengalahkan Chelsea dengan skor 2-1. Oke. Skor over. Di laga terakhir kedua tim juga Chelsea ditahan imbang 90 menit oleh Aston Villa dan Chelsea menang di babak tambahan. Oke, untuk prediksi kali ini memang odds mengarah ke Chelsea, tapi saya tidak akan mengambil Chelsea, saya memilih Aston Villa. Saya cukup yakin di sini Aston Villa pasti mampu menahan imbang atau mengalahkan Chelsea, walaupun Chelsea adalah tim yang kuat. Oke, di sini saya menahan 1/4. Oke, dengan prediksi skor di sini skor over 2 gol. Oke. Jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silakan teman-teman koreksi kembali. Oke, yang keempat di sini ada Tottenham berhadapan dengan Crystal Palace, di mana selenggarakan di kandang Tottenham. Di sini beberapa pemain mereka yang tidak bisa ditampilkan. Oke, di sini Tottenham baru 15 kali pertandingan, sedangkan teman-teman yang lainnya sudah 18 kali pertandingan. Oke, di sini Tottenham berada peringkat ke-7 dengan 26 poin. Sedangkan Crystal Palace di sini berada peringkat ke-11 dengan 20 poin. Oke, jika kita melihat dari rekor pertemuan mereka, Crystal Palace 1 kali menang, Tottenham 2 kali menang dan 2 kali berakhir imbang. Tapi di sini saya melihat ada Tottenham selalu memetik kemenangan saat menjamu Crystal Palace di kandang mereka. Oke. Dengan skor yang cukup mentelak dengan skor 4-1, 4-0, 2-0 dan 1-0. Oke. Di sini saya melihat dari Crystal Palace sangat buruk bermain di tandang. Oke. Dari musim lalu sampai musim sekarang dia sangat tidak konsisten saat bermain di tandang. Oke, untuk prediksi kali ini memang pasaran handicap mengarah ke Tottenham. Jadi wajar saja di sini saya memilih Tottenham. Kemungkinan akan menang, di sini saya berikan handicap setengah. Dengan prediksi skor di sini skor over 2 gol. Saya melihat dari rekor pertemuan mereka selalu menciptakan over gol dan malam ini kemungkinan akan terjadi lagi over gol menurut saya. Oke, jika teman-teman ragu, silakan teman-teman koreksi kembali. Oke, yang keenam di sini ada laga Norwich City berhadapan dengan Arsenal. Oke, beberapa pemain kedua tim tidak bisa ditampilkan. Untuk Aubameyang di sini masih dipertanyakan. Oke, di sini Norwich City masih kokoh berada di dasar klasemen dengan 10 poin. Oke, dengan 10 poin. Sedangkan Arsenal di sini berada peringkat keempat dengan 32 poin. Oke, secara mengejutkan di sini Arsenal berada di papan atas. Oke, jika kita melihat dari rekor pertemuan mereka di sini Arsenal 3 kali menang dan 2 kali berakhir imbang. Oke, jika kita melihat dari 5 laga terakhir kedua tim di sini Norwich 2 kali imbang dan 3 kali kalah, sedangkan Arsenal di sini dengan 4 kali menang dan 1 kali kalah. Oke, untuk pasaran handicap di sini memang mengarah ke Arsenal, jadi wajar saja di sini saya memilih Arsenal. Berikan handicap 1 handicap. Atau dengan prediksi skor di sini dengan skor over 2/4 gol. Kenapa saya memilih over? Saya melihat dari Norwich ini sangat membutuhkan poin untuk menjauhkan diri dari zona degradasi, dan Arsenal pun ingin menaikkan peringkat mereka agar tetap memepet poin dari Chelsea. Oke. Maka dari itu kedua tim ini harus membutuhkan gol. Oke. Jadi wajar saja di sini saya memilih over 2/4 gol. Oke. Jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silakan teman-teman koreksi kembali. Oke, yang terakhir di sini ada West Ham berhadapan dengan Southampton. Oke. Beberapa pemain kedua tim tidak bisa ditampilkan akibat cedera. Oke, di sini West Ham berada peringkat kelima dengan 28 poin, sedangkan Southampton di sini berada peringkat ke-15 dengan 17 poin. Oke, jika kita melihat dari 5 pertemuan mereka terakhir, West Ham selalu 3 kali menang dan 2 kali berakhir imbang. Oke, Southampton belum pernah menang di 5 laga terakhir menghadapi West Ham. Dari pasaran handicap memang mengarah ke West Ham nanti malam, jadi wajar saja di sini saya memilih West Ham.
berikan handicap 1/4. Oke. Perempat handicap. Oke, dengan prediksi skor di sini kemungkinan laga ini akan terjadi banjir gol. Oke. Di sini saya memilih over 2/4 gol. Oke, jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silakan teman-teman koreksi kembali. Oke, saya ulangi dari pertama. Di sini ada Standard League berikan handicap 3/4 dan di over 3 gol. Ada Gen menahan setengah dan di over 2,5. Ada Aston Villa bermain untuk menahan 1/4 dan di over 2 gol. Ada Tottenham berikan handicap setengah dan di over 2 gol. Ada Arsenal berikan handicap 1 dan di over 2/4 gol. Dan West Ham berikan handicap 1/4 dan di over 2/4 gol. Oke. Di sini ada 5 tim rekomendasi dari saya. Di sini ada Standard League berikan handicap 3/4. Ada Gen menahan setengah. Aston Villa menahan 1/4. Tottenham berikan handicap setengah dan West Ham berikan handicap 1/4. Oke, untuk 4 tim rekomendasi dari saya, di sini ada Arsenal berikan handicap 1, West Ham bermain di over 2/4. Ada Gen menahan setengah dan Aston Villa menahan 1/4. Untuk 3 tim rekomendasi dari saya, di sini ada Tottenham bermain di over 2 gol, Standard League bermain di over 3 dan Arsenal bermain di over 2/4. Oke teman-teman, sudah 6 tim yang saya bahas. Jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silahkan teman-teman koreksi kembali. Saya doakan semoga rezeki teman-teman semuanya dilancarkan dan selalu diberikan kesehatan tentunya. Oke, sekian video dari saya, terima kasih, sampai jumpa.